Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sukron TV. Oke, langsung saja kita akan mereaction. Ini ada anak abah ya, pendukung fanatik kayaknya ini ya, pendukung Anies. Nah, dia ini melakukan berbagai cara ya untuk menjatuhkan 02. Nah, di sidang MK kemarin dia ini memanipulasi ya, mengedit suara hakim MK seolah-olah hakim MK ini memutuskan bahwasanya paslon 2 didiskualifikasi. Akhirnya anak abah ini yang memanipulasi suara hakim MK itu ditangkap polisi dan diancam hukuman berapa? 12 tahun mungkin ya. Nanti akan kita simak video-videonya, dan besok ini ada demo ya, besar-besaran ini, malah dari pendukung 02 yang melakukan aksi ya, aksi damai. Biar apa? Biar hakim MK itu nanti ketika mengeluarkan putusan ya, ini nggak terpengaruh dengan aksi-aksi demo yang dilakukan setiap hari oleh pendukung 01 atau mungkin 03. Oke, langsung saja kita simak video-videonya. Diskualifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nah ini. Nomor urut 2 atas nama Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024. Nah ini pelakunya yang memanipulasi suara hakim MK. Jadi seolah-olah suara hakimnya ya, padahal ini adalah suara Bambang Wijayanto ya, pengacara 01. Jadi seolah-olah hakim MK membatalkan putusan KPU. Nah, ditangkap ini ya. Penjara, jadi ancamannya 12 tahun penjara ini ya. Jadi silakan ditiru ya oleh anak-anak abah yang lain kalau ingin menemaninya. Seorang karyawan swasta di Kabupaten Rohil Riau berinisial MA 32 tahun ditangkap polisi karena memanipulasi suara hakim Mahkamah Konstitusi di platform dengan akun @arif92_8. Pelaku ditangkap karena diduga mengedit suara hakim MK Soehartoyo dengan cara menggantinya dengan suara anggota tim hukum Timnas Anies Mohaimin, yaitu Bambang Wijojanto, saat membacakan petitum atau serangkaian tuntutan dalam sidang MK beberapa waktu lalu. Pelaku juga menambahkan narasi provokatif. Narasi dan suara yang dimanipulasi oleh pelaku menyatakan bahwa hakim MK memutuskan mengabulkan permohonan dari kuasa hukum 03 dan 01. Dalam video itu juga disebut bahwa hakim MK membatalkan putusan KPU yang menyatakan paslon Prabowo Gibran menang dalam pemilu 2024. Penangkapan MA berawal dari patroli siber Bareskrim Polri yang menemukan video tersebut. Video tersebut kemudian diteruskan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrim Suspolda Riau untuk ditindaklanjuti. Berdasarkan penyelidikan dan bukti yang ada, MA terbukti sebagai pemilik akun @arif92_8 dan mendapatkan video tersebut dari pengguna lain. Tersangka MA kemudian memanipulasi video dengan menambahkan suara dan narasi provokatif dan membagikannya kembali di TikTok. Pertama yaitu dia melakukan pengeditan, artinya menambahkan caption, kemudian salah satunya juga si pelaku pemilik akun dari TikTok tersebut. Atas perbuatan itu MA dijerat dengan pasal 35 Jungto pasal 51 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun dan denda maksimal 12 miliar rupiah. Ini parah nih. Saya simak komentar netizen ya. Ketawa dulu nih abang. Kalian pasti penasaran. Ini aku mau cerita tentang anak abah. Jadi gini guys, anak abah ini sekarang lagi pakai baju Shopee. Baju tahanan ya. Kelakuannya ya ampun. Suara hakim MK diedit
seakan-akan ketua MK itu mendiskualifikasi 02. Aduh. Teriak-teriak curang. Dia sendiri malah sampai ngedit kayak gitu. Ampun. Nih videonya nih. Diskualifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 atas nama Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024. Tuh kan. Kali ini senang banget. Kita kubu 02 jogetin aja. Biarin mereka ngomong menari-nari di atas penderitaan orang. Ya nggak apa-apa, biarin aja, bodoh amat. Lagian itu kan hal yang membahayakan, ngapain juga diedit-edit gitu suara hakim MK. Ayo sekarang lu minta bantuan hukum ke Abah tuh, bisa nggak? Makanya kalau bertindak tuh pikir dulu, pakai otak. Ntar ada lagi nih narasi kalau kubu 01 atau 03 pasti dikriminalisasi. Pasti tuh ada tuh yang narasi kayak gitu. Coba aja ntar. Padahal udah nyata-nyata itu melanggar hukum. Ancamannya tahu nggak kalian? Ancamannya 12 tahun penjara dan denda 12 miliar. Makan tuh derita. Anak Abah ini emang agak lain. Jangan ditiru ya guys ya, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Muslimoti. Saya akan membacakan sikap kami selaku pendukung dan pemilih Prabowo Gibran. Pendukung dan pemilih Prabowo Gibran menyikapi sidang Mahkamah Konstitusi yang sedang digelar untuk mengadili gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Dengan ini kami menyampaikan, pertama, kami mendengar informasi terkait adanya aksi massa damai yang diperkirakan dihadiri oleh kurang lebih 100.000 orang pendukung dan pemilih pasangan Prabowo Gibran yang dipusatkan di depan kantor Mahkamah Konstitusi. Aksi damai pendukung dan pemilih pasangan Prabowo Gibran tersebut rencananya akan digelar pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 pukul 14. Aksi damai tersebut digelar untuk merespon berbagai tuduhan, penghinaan, pelecehan yang ditujukan kepada pemilih pasangan Prabowo Gibran. Seakan-akan 96,2 juta orang yang melaksanakan hak pilihnya untuk memilih pasangan Prabowo dan Gibran karena disuap dengan bantuan sosial. Kedua, sejujurnya kami dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran selama ini, selama proses sidang berlangsung di Mahkamah Konstitusi, didesak oleh para pendukung dan pemilih Prabowo Gibran yang merasa dilecehkan untuk merespon, menyikapi berbagai tuduhan tersebut untuk menggelar aksi massa. Namun, kami senantiasa mendinginkan suasana dan menghimbau agar seluruh pendukung dan pemilih pasangan Prabowo Gibran untuk taat pada proses hukum dan konstitusi yang sedang berlangsung tanpa tekanan gerakan massa.
Ketiga, kami menekankan bahwa jumlah suara 96,2 juta yang diraih oleh pasangan Prabowo Gibran dicapai dengan cara-cara yang demokratis. Kami menolak tuduhan dan pelecehan serta hinaan bahwa kemenangan pasangan Prabowo Gibran karena intervensi bantuan sosial dan sejenisnya. Ketiga, dalam konteks ini kami juga mengajak seluruh pendukung dan pemilih pasangan Prabowo Gibran untuk mengajukan amicus curiae secara massal ke Mahkamah Konstitusi. Saat ini dan besok, insya Allah kami akan mengantar sekitar 10.000 pendukung dan pemilih Prabowo Gibran yang akan mengajukan amicus curiae. Keempat, kami menghimbau dan mengajak kepada seluruh pendukung dan pemilih Prabowo Gibran untuk bersama-sama berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi kita, pandangan politik kita, untuk ikut aksi massa secara damai di depan gedung Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 17 April 2024 pukul 14. Demikian yang perlu kami sampaikan. Saya serahkan kepada Saudara Ali Lubis sebagai koordinator lapangan aksi besok untuk menyampaikan beberapa informasi terkait aksi tersebut. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Hari Ruslimoti bahwasanya terkait aksi damai yang akan diselenggarakan tanggal 19 April pada hari Jumat yang akan datang, itu adalah murni dorongan dari para pendukung dan pemilih Prabowo Gibran. Tadi sudah disampaikan ada 96 juta sekian. Jadi aksi damai besok tujuannya adalah untuk mendukung Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan dari pihak 01 dan 03. Itu tidak terbukti sama sekali terkait tuduhan-tuduhan yang disampaikan. Tadi juga sudah disampaikan bahwa 96 juta sekian pemilih dan pendukung Pak Prabowo Gibran saat ini dituduhkan memilih karena bantuan sosial, karena bansos, karena adanya politik uang dan lain sebagainya. Khususnya saya, Ali Lubis, yang akan menjadi koordinator lapangan, mengajak seluruh, ya sekali lagi, mengajak seluruh teman-teman, para pendukung, para pemilih, ayo kita buktikan kita hadir di Mahkamah Konstitusi bukan karena tuduhan-tuduhan sebagaimana yang disampaikan di dalam permohonan. Kita buktikan bahwa kemenangan Prabowo Gibran bukan karena kecurangan. Sekaligus, tadi juga sudah disampaikan, kami juga akan menyampaikan amicus curiae atau sahabat pengadilan agar pihak Mahkamah Konstitusi, khususnya para majelis hakim yang mulia tersebut, tidak gentar, tidak takut untuk memutus, menolak seluruh permohonan dengan dalil-dalil dari pihak 01 maupun 03. Jadi itu intinya hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Moti dan kawan-kawan. Aksi damai besok akan berlangsung setelah sholat Jumat dan akan terpusat di Mahkamah Konstitusi. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi warga Jakarta Timur mendukung Mahkamah Konstitusi, menolak permohonan paslon 1 dan 3. Satu. Kami warga Jakarta Timur bersaksi bahwa pemilu presiden 2024 telah berlangsung secara luber dan jurdil. Dua. Kami warga Jakarta Timur mendukung penuh Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan paslon 1 dan 3. Tiga. Kami warga Jakarta Timur siap hadir ke Mahkamah Konstitusi. Siap pasang badan untuk Mahkamah Konstitusi. Agar tidak takut terhadap intervensi dari pihak luar. Hidup Mahkamah Konstitusi. Kesabaran orang itu ada batasnya. Kami anak-anak jenderal pun ada batasnya. Kalian telah mempertontonkan narasi-narasi kerdil kepada kami. Kalian mengatakan kami memilih Pak Prabowo karena bansos. Hei,
Kami memilih Pak Prabowo itu dengan hati nurani kami. Menginginkan Indonesia maju, adil, makmur, dan sejahtera. Kita ingin menuju Indonesia emas. Kami paham mana yang hanya ambisi belaka untuk menguasai Indonesia. Jadi jangan mengkerdilkan kami memilih Pak Prabowo hanya karena bansos. Heran aku sama kalian. Kesabaran orang ada batasnya. Kalian menginginkan suara Pak Prabowo 0. Hei, kalian pikir kami robot? Iya. Kami anak bangsa. Sah. Secara demokrasi yang jujur dan adil. Kita sama-sama ke TPS untuk mendukung dan mencoblos Bapak Prabowo. Kalau nggak mau kalah, nggak usah ikut aja kalian ikut. Nggak usah, kalau nggak mau kalah, nggak usah ikut aja kalian. Hah? Heran aku sama kalian. Kesabaran orang itu ada batasnya. Hah? Kami pun bisa bergerak. Ingat, kami bisa bergerak. Bukan kalian saja. Hah? Kami bisa bergerak. Ingat itu. Ayo anak-anak jenderal, kepalkan lagi semangat kalian. Kepalkan lagi militansi kita. Untuk kita kawal terus Bapak Jenderal kita menuju istana dan sampai dilantik. Salam 2 jari kawan-kawan. Salam Prabowo Gibran. Kawal terus sampai dilantik. Boom, 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 meledak, bos. Halo ibu-ibu, bapak-bapak 02, adik-adik, mahasiswa, pelajar, STM, SMK, SMA, ayo kita demo besok tanggal 19 di gedung MK, tapi demo damai ya, jangan bikin rusuh, kita hanya ingin membela kebenaran aja. Kan dulu disangkanya kita curang-curang terus, kita buktikan bahwa pendukung 02 itu banyak nih yang nyoblosnya Bapak Prabowo Mas Gibran. Kita buktikan bahwa kita tuh benar. Besok tanggal 19 jam 2 siang demo di MK. Jangan lupa, tapi ingat kita damai ya, jangan bikin rusuh. Kalau jangan terpancing dengan 01, 03 kalau dia bikin rusuh. Adik-adik yang cantik, yang ganteng-ganteng, STM, SMA, SMK, kita demo ya besok. Tapi kita damai. Nah, para mahasiswa juga ya, yang ingin cinta damai dengan hidup NKRI. Selama ini kan kita dijelek-jelekan terus tuh sama 01 sama 03. Bapak Presiden sampai dihina, di macem-macemin. Kita tenang saja. Kebenaran pasti akan berlanjut. Oke. Mana kalian mau hukum 02? Mau dipidana juga Jokowi? Nggak bisa. Bung Egy, akhir-akhir ini kok sadar ya? Kok makin benar gitu loh. Iya betul itu Bung Egy. Dan banyak juga pakar udah ngatakan itu. Bahwa di MK itu bukan dalil atau substansi tuntutan 0103. Lagi pula nomenklatur untuk peradilan hari kali ini adalah nggak sesuai dengan tuntutan permohonannya yang diusulkan 0103. Nomenklaturnya perselisihan hasil pemilu, sengketa hasil pemilu, perselisihan sengketa hasil pemilu, itu nomenklaturnya kan. Tapi yang dimohonkan oleh 01 justru mendiskualifikasi karena peraturan yang dilanggar lah, etika lah, dan lain-lain. Dan sangat tegas 02 penasihat hukumnya bertanya, berapa sih sebenarnya nilai angka persi 01 dan 03, tapi nggak bisa dijawab. Dan saya juga banyak video udah buat bahwa akan ditolak sesuai fakta persidangan, akan ditolak permohonan 0103, tapi ada pakar yang menyebutkan Bung Egy, Denny Indrayana, mantan wakil Kumham, menyatakan dengan melihat komposisi hakim, saya yakin bahwa permohonan 0103 akan diterima. Begitulah narasinya. Bahkan kemarin beliau memposting bocoran pengumuman
hasil persidangan Mahkamah Konstitusi. Ini udah keterlaluan memang itu. Itu harus dituntut sekali.